Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya ini ya. Kita mendengar lagi Injil kasih karunia, kabar baik, Injil kabar baik, Injil Kristus disebutnya, Injil damai sejahtera ya. Dan kita bersyukur kita mendengar yang dunia nggak dengar nih ya. Keadaan dunia bukan diulang-ulang ya, memang sedang pandemi. Tadi dengar cerita kesaksian ya, pandemi, krisis keuangan ya, financial crisis, perang masih belum selesai ya, juga kelaparan bahkan ya, banyak negara-negara yang bangkrut. Dan sekali lagi kita melihat itu memang itu sekeliling aja gelap ya. Jadi dan kritisnya seperti ini, saya mau ceritakan juga ya, kritikalnya, bahwa iblis tadi berusaha menyerang dari luar ya, dari luar anak-anak Tuhan ya. Jadi ya, kejadian-kejadian hari-hari ini kita melihat ya, keluarga-keluarga Kristen hancur ya. Ya, polisi tembak polisi Kristen semua tuh saudara ya, yang ditembak yang mati juga Kristen ya. Dan something yang kita waspada gitu ya, alert ya. Juga saya dengar misalnya teman-teman saya Kristen bukan hanya kena COVID, juga kena penyakit yang parah ya, autoimun. Itu ada kemarin teman saya autoimun, teman Lili juga, Lili jatuh autoimun. Autoimun apaan? Ya pokoknya nggak boleh jatuh lagi. Kalau ini mati. Ya pokoknya begitu-begitu saudara. Ya, belum kecelakaan. Kristen saudara, Kristen. Padahal kita sudah ditebus dari kecelakaan. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Ya, kalau saya lagi lari-lari aja atau jalan kena batu, saya bilang, saya udah ditebus dari kecelakaan. Dan nggak boleh terjadi. Ya, Mika kemarin cerita, wah Pi, atasan aku kecelakaan, sekarang dioperasi tangannya. Bawahanku juga katanya. Nah, misalnya seperti itu. Ya, dan bahkan pendeta-pendeta, saudara. Ya, saya dikirimi tadi ada di WA ya. Ya, terjadi lagi pendeta yang melecehkan gitu ya kan di Kalimantan. Yang kemarin belum selesai, ini udah ada lagi. Saudara ya, dan itu udah diberitakan sama orang dunia saudara. Dan orang begini, wah tuh kan ini udah akhir zaman, kan hidup yang benar, hidup yang benar. Saudara, bukan begitu ceritanya, solusinya ya. Solusinya saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, itu solusinya ya. Saya ingat waktu Mika di kuliah ya, waktu itu ketua yayasan di ibadah persekutuan mahasiswa Kristennya panggil ya. Sebenarnya belum panggil, tanya dulu ya kan, ini marah-marah ya kan, ini saya udah kasih kalian kebanyakan beasiswa, nilainya kenapa jadi pada buruk? Siapa yang di sini yang nilainya bagus, yang IPK-nya lebih dari 3, berapa tadi dia bilang, 3,7 atau 3,6 ya. Ya, Mika yang tunjuk tangan karena dia 3,9 sampai semester terakhir. Oh, sini kamu, maju depan, kasih tahu teman-teman kamu apa rahasianya. Saudara, kita nih bersyukur, ya Mika juga bersyukur, kita memiliki master key ya, rahasia kunci yang bisa membuka semua pintu. Saudara, jangan anggap remeh. Pak Melki khotbah kasih karunia aja, kebenaran hadiah aja, gitu aja, nggak ada yang lain. Bukan nggak ada yang lain, kita bicara tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Dan jangan bosan-bosan saudara. Kalau mana kita bilangin, mana tiap hari mana, nggak ada makanan yang lain, bosan. Firman Tuhan yang bilang, itu para bajingan disebutnya. Dan memang bagi mereka rasa mana itu bukan rasa semestinya. Bagi mereka rasanya seperti ketumbar. Kalau saudara pergi ke dapur, di situ ada bumbu masak namanya ketumbar. Saudara ambil makan gitu, enak nggak?
Beda nggak kalau saudara makan, misalnya saya dikasih tuh dulu, kalau orang Belanda suka ada namanya kayak cookies tapi madu tuh. Ya, kue madu. Ya makanya mana itu disebutnya kue madu. Kalau kita makannya beda jauh, saudara. Bagi orang-orang yang menganggap bosan, take it for granted, merendahkan, rasanya memang seperti itu. Aneh tuh di situ tuh. Tapi bagi orang yang bilang ini enggak enak, sama aja saya domba makan rumput tuh enak. Masa makan rumput terus? Ya domba jangan dikasih setik, saudara. Sakit perut. Rumput adalah makanan yang ternikmat buat dia. Jadi ketika ditanya, apa rahasianya, kasih tahu teman-teman kamu. Teman-teman, rahasianya saya kalau nilainya bisa IPK 3,9 adalah saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi rahasianya saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya. Jadi juga kita katakan hal ini dalam segala perkara. Segala urusan. Ya, jadi apa yang kita mau dengar malam ini? Ya, tadi Pastor Mark yang menyampaikan firman dan hampir boleh dibilang isinya adalah kesaksian hidup dia. Jadi saudara, kalau kita sedang mendengar hari-hari di dunia ini, bahkan keluarga-keluarga yang disebut hebat, jenderal, ya keluarga terhormat, pangkat, semuanya bagus, cantik, istrinya kekayaan, mobilnya banyak, bisa seketika hancur. Kristen. Tapi yang kita mau dengar, bagaimana di dalam kasih karunia sebaliknya. Bagaimana Tuhan memutarbalikkan kehidupan yang hancur, yang sakit-sakitan, yang bercerai, yang hutang jutaan dolar, stres, nggak bisa tidur. Ya dokter bilang sakit kepala nggak berhenti-berhenti, jantung tekanan darah tidak normal, harus makan obat, tidak boleh berhenti seumur hidup, dan dipulihkan. Jadi saudara bukannya ngomong kosong di udara ya, misalnya bilang, yang sakit kemarin juga kan berapa bulan yang lalu saya juga positif kan COVID-nya kan. Ya pokoknya saya nggak mau dengar kalau orang bilang nanti paru-parunya kurang begini, nanti begini. Orang saya suka lari kok. 120% lebih baik daripada sebelum sakit. Kemarin aja betis saya ketarik, ya nggak bisa lari. Saya tetap bilang kok, kaki saya seperti kaki Yesus, kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Nanti lari 120% lebih kuat sebelum ini sakit. Tetap sama, saudara. Tetap sama, ya. Tapi bagaimana tentang yang kita lihat sungguh-sungguh berbeda, saudara. Ya, jadi bagaimana Pastor Mark saya mulai dengan ayatnya dulu ya. 1 Timotius 6 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara ini saudara ya bisa baca ya di laptop atau di handphone. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, kita lihat kalau Kristen, ya ini Pastor Mark bilang ini, dulu saya gitu ya, dulu saya mengandalkan sesuatu, pokoknya apa-apa uang. Ya kita tahu ya, Chinese di Singapura, dari keluarga Hokkien gitu ya, ditanamkannya apa? Uang, segala-galanya. Ya, tapi firman Tuhan katakan, bahkan dia bilang ini, di NKJV-nya disebutnya command, perintahkan, bukan peringatkan lah. Ya, dia bilang saya ambil yang command aja katanya. Ya, jangan sombong. Ya, jadi kalau sombong tuh gimana Pak? Karena dia kaya, dia merasa gini. Mel, ada orang kaya teman saya bilang gini. Saya mah kaya. Kalau saya sakit, saya ke Penang aja atau saya ke Mount Elizabeth di Singapura. Wah, saya mah nggak takut. Dia nggak takut karena dia pikir dia punya uang. Dan dia mengharapkan kalau dia sakit juga dia punya uang gitu. Sudah tahu, pernah lihat
gambaran orang punya uang kalau udah divonis, wah Pak, Bapak mah atau Ibu, buka aja Mik. Ya, umurnya udah tinggal 3 bulan lagi. Ya dia punya uang 1.000 triliun juga nggak bisa apa-apa, saudara. Ya kayak tadi kita dengar kesaksian. Bagaimana? Ya, dia bilang dia udah nggak bisa mungkin menghasilkan sel telur karena yang bersaksi perempuan. Suaminya spermanya hanya 15% yang sehat. Dia dapat dari Tuhan, Tuhan bilang nggak cukup 10% juga. Ya, artinya bagi Tuhan nggak ada persoalan dan dia punya anak akhirnya. Tapi kalau orang-orang membanggakan, artinya bersandar ya tadi ya, berharap atau menyandarkan diri dari kekayaannya, ya ini tidak melakukan yang ini, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sama-sama sekali lagi, saya senang kata segala sesuatu. Segala sesuatu. All things. Untuk apa? Untuk dinikmati. Beda ya. Jadi kalau oh itu orang diberkati itu, padahal cuma kaya doang. Ya, tapi ya rumah tangganya hancur, perselingkuhan, pernikahannya hancur, anak-anaknya keleleran, narkoba, punya masalah. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan dimonopoli oleh orang-orang dunia. Sayangnya di orang-orang Kristen kan. Bahkan kita dengar beberapa waktu lalu pendeta-pendeta besar. Maksudnya besar tuh jemaatnya besar lah ya. Dan uangnya triliunan. Akhirnya anak-anaknya tembak-tembakan untuk memperebutkan warisan ayahnya. Itu bukan segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, sekarang kita dengar karena sebagian besar adalah kisah tentang Pastor Mark, ya sambil jalan ya. Saya ceritakan aja, ini mungkin nggak selengkap yang kita dengar di rekaman atau di broadcastnya daripada New Christian Church ya. Jadi dia dari umur 30 tuh dia ada warisan dan uangnya banyak, ayahnya meninggal, warisan, dan dia jadi sombong gitu. Tadi dikatakan orang jangan sombong. Ya waktu sombong ya dia penuh dengan kekayaan, jaminan, dia mau beli mobil, dia bilang mobil A, B, C, dari mobil yang normal sampai Porsche, sampai Rolls Royce, dan suka jam tangan ya saya nggak tahu ya merek-mereknya. Ya dari gold plated juga ya, merek-merek yang terkenal. Ya, dan sebenarnya intinya ya sambil berkaca-kaca juga dia menyampaikannya bahwa dia mau di lingkungannya untuk diterima. Ya, penerimaan, saudara. Banyak dulu misalnya kita berasa ya keluarga mertua saya misalnya orang ya nggak menerima saya. Kenapa? Karena saya mulainya dari miskin, dari gini. Sekarang udah kaya. Dia mau menerima, makanya bajunya mesti yang bagus, harus bermerek, harus begini. Ya kan? Bisa aja itu ada di dalam ya artinya nggak ada yang kebal lah dengan hal-hal begitu ya. Jadi cuman akhirnya dikatakan, nah ini yang kita mau tangkap aja ya. Itu 96, 97, 98 ya, ini peristiwa ini ya. Terjadi krisis di Singapura kan, khususnya 1997. 1998 termasuk Indonesia dan dunia. Dan bangkrut ya. Ya, jadi uang itu tadi dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sesuatu yang tidak pasti, yang tidak tentu. Jadi kalau kita meletakkan hidup kita di atas pondasi sesuatu yang tidak tentu, tidak pasti, kemudian hilang, ya Alkitab katakan kalau kejar uang itu sampai punya sayap tuh. Ya, yang muncul adalah malu, ya, dan dia bilang juga stres, ketakutan, penuduhan, payah sih lu, salah investasinya atau apa ya, mau bunuh diri, setiap hari worry, ya, dan makan. Ya, akhirnya jadi gemuk kan. Saudara, saya nggak ada fotonya Mika tadi, nggak capture ya. Bagaimana Pastor Mark itu 30 tahun yang lalu, sekarang dia umur 60, 30 tahun yang lalu,
itu gemuk dan tidak sehat, dia bilang. Ya, terikat pornografi, ya, dan begitu kacau hidupnya. Nah, kemudian dia bilang untung ada yang ajakin dia ke gereja, dia bilang gitu ya. Ya, dia bilang saya nggak butuh gereja, saya butuh uang nih. Mungkin itu juga teriakan hati beberapa orang atau kita juga ya. Jadi ada orang-orang yang undang dia datang, ya, undang lagi. Dan dia bilang saya datang tuh akhirnya seperti orang lumpuh. Ya, dari kisah yang lain dari Pastor Pin, dia datang ya supaya gini deh, supaya orang lain yang nelpon dia berhenti nelpon dia lagi. Ya udah, saya pergi deh sekali. Ya. Tapi seperti orang lumpuh ketika dia mendengar bahwa dosanya telah diampuni, ya, dan Yesus mengasihi dia dan mati untuk dia, dan ya artinya Yesus juga mengasihi saya, mengasihi kita dan mati untuk kita, ya. Yang lumpuh, yang paralyzed tadi ya bahasa Inggris, dia bilang paralyzed jadi paradise, dari lumpuh jadi surga. Hari-hari ini kita dengar ya, bahkan Tuhan menjanjikan hari-hari surga di bumi. Apa itu, Pak Melki? Surga di dalam hidup keluarga kita juga. Luar biasa ya, dipulihkan. Ya, dan dia pikir dulu, ya ini kesaksian ya, supaya kita juga bisa belajar. Oh, datang ke Yesus mesti bersih-bersih dulu. Ya, dia apa tadi, bakarin apa video-video pornonya atau apa juga ya. Ya sebenarnya jangan mandi, nggak usah mandi untuk mandi gitu ya. Datang apa adanya. Dan jangan mempercayai kepada uang. Ya, jadi uang itu disebutnya hamba yang baik, tetapi Tuhan yang kejam. Yang jadikan uang itu Tuhan. Ya, saudara. Nah, 1998, nah ini kenapa tahun-tahunnya jadi penting, karena menjadi gini saudara ya. Saudara kan saya sudah mulai mendengar gini, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ya. Pengkhotbah berapa tuh? Pengkhotbah Mika catat tadi, pengkhotbah berapa? 1 ayat 9 ya. Di bawah matahari ini nggak ada sesuatu yang baru ya. Yang pernah ada lagi, yang pernah dibuat lagi. Nothing's new under the sun. Nah jadi dibayangkan di tahun sekarang 2022 kita dengar gini, ini hari yang ketiga ada kebangkitan dari apa ya, dari pandemi. Kita udah tahu ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga 2022 sama digambarkan seperti 1998, bagaimana dia di restorasi, dipulihkan ya. Pastor Mark, di tengah-tengah krisis justru ada peluang. Ya, di tengah-tengah krisis dia bilang Christ in. Ya, di dalam kegelapan ada Kristus. Di dalam kita ada Kristus di dalam kita. Ya. Jadi persoalan masih ada. Karena hutangnya jutaan dolar. Penyakitnya masih ada. Ya, tetapi mulai bisa let go. Ya, tadi kita nyanyikan ya. Let go, let God. Letting God, ya, itu yang kita belajar berminggu-minggu tuh di dalam menjalani hidup berserah, ya, buku menjalani hidup berserah. Jadi bagaimana keluar dari masalah besar ini? Perlu effort besar dong, Pak Melki? Bukan, saudara ya. Perlu adalah jawaban yang benar gitu. Ya, dan sebenarnya jawabannya memang segitu sederhana yang saudara saya sudah sering tahu. Jadi kalau saya membagikan Injil kabar baik Minggu Jumat gitu ya, saya sendiri makan kan, saya sendiri juga dengar, sama-sama katakan dengar, hearing ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, dengar lagi, hearing. Amin. Ya, bahwa ia telah menang. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Dengar lagi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus.
Dengar lagi, saudara bisa sebutkan itu, perkatakan itu. Mulut saudara sendiri, telinga sendiri yang dengar. Bagaimana ya sesederhana itu menghasilkan solusi semuanya gitu. Tadi ya, solusi segalanya. Ya, mulai dari 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, yang tadi kita baca ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, ini Pastor Mark bilang gini, solusi saya di 2 Korintus. Yang pertama 2 Korintus 5 21. I am the righteousness of God in Christ. Ya, dia tidak kenal dosa di kayu salib kan? Paulus bilang di Korintus, ya kena dosa aja dia nggak kenal. Kata Petrus di surat Petrus, dia tidak berbuat dosa, bikin dosa aja enggak. Surat Yohanes yang di dada Tuhan, di dalam Yesus tuh saya dengar detak jantungnya nggak ada dosa. Yesus itu kudus, Allah yang jadi manusia kudus, tetapi dibuatnya menjadi dosa. Saudara, ini yang membuat kita melihat kunci master key yang luar biasa, saudara. Jadi kalau orang atau iblis bilang gini, gimana lu bilang lu I am the righteousness of God in Christ, emangnya lu gak punya dosa? Dulu saya sering digituin ya. Emangnya kamu gak punya dosa lagi? Loh, bukan urusan dosa saya. Ya, kalau gitu jawabnya sederhana. Bagaimana kamu tidak berbuat benar? Kok bisa bilang kamu adalah kebenaran? Ya, jawab dengan pertanyaan juga. Bagaimana Yesus itu tidak berbuat dosa, tetapi telah menjadi dosa? Kalau kamu bisa jawab itu, saya bisa jawab nanti. Karena jawabannya ya pertukaran di kayu salib, sudah tahu ya. Ya, supaya di dalam dia kita dibergerakkan oleh Allah, that we might become the righteousness of God in Him. Saudara yang di rekaman YouTube, sudah boleh like, subscribe dan share. Ya, dan sama-sama katakan nih, sama-sama kita semua katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Ya, straight A itu, Mika itu A terus, enggak A terus ya, pokoknya IPK-nya 3,9, ada B-nya berarti. Ya, dan artinya Tuhan berikan semua yang luar biasa baik. Ya, kenapa? Sudah selesai. It's this done. Ya, dia nggak bisa tidur. Dia tidur dengan khotbahnya Pastor Prince, dia bilang. Ya, mulai journey-nya, perjalanan ketika dia hadir. Jadi saudara, ya sederhana sekali. Saudara bilang, oh apa saya nggak bisa dengar bahasa Inggris khotbahnya Pastor Prince. Ya, dengerin khotbah saya kan. Udah di rekaman YouTube, taruh aja. Biarin aja sambil ketiduran, nggak apa-apa. Wah, ini kelewat nih, bisa di rewind, bisa dipercepetin, terserah saudara. Ya, karena iman datang dari pendengaran. Ya, amin. Ya, wisdom juga dari pendengaran. Power of God, kuasa Tuhan. Itu dari apa? Suara Injil. Ya, jadi dalam perjalanannya dia melihat Yesus datang kepada dia. Ya, dan dia bersandar kepada Yesus. Amin. Ya, mengalami surga di bumi. Masalah masih ada. Nah, kita teruskan ya. Dan karena Pastor Mark sekarang adalah gembala Mandarin ya, di New Christian Church. Dia bilang fokusnya hanya pada Yesus ternyata. Jadi jawabannya hanya Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, jawaban solusi saja hanya Yesus. Ya, di dalam, jadi rahasia, dia bilang rahasianya ada di dalam nama. Yesus itu, Yesua itu ternyata karakter Ibraninya fish, green. Fish itu ya ikan dan green itu adalah gandum. Ya, tapi ada telinga kiri, telinga kanan. Ya, dia bilang ya pakai aja. Semua tadinya uang dia untuk beli mobil generasi yang keberapa, yang lebih bagus dia beli terus semua. Dia bilang kalau 10 mobil tiap hari saya harus panasin, harus cek semua. Jadi sebenarnya saya budak mobil, dia bilang. Dan hidupnya nggak bahagia juga ternyata. Ya, juga jam tangan dan semua.
Nah sekarang dia beli earphone. Ya dari yang, ya saya nggak tahu merek-mereknya ya, Mika lebih tahu kali. Yang dari Sony, merek apa, sampai yang the latest ya, mungkin wireless nih Pak Melki, wireless. Ya, saudara, untuk mendengar. Dan dikatakan gini, membutuhkan pikiran, thought, untuk menyembuhkan pikiran. Pikirannya penuh dengan hutang. Saudara, ketika orang punya hutang, dan nggak bisa bayar, itu kepikiran, nggak bisa tidur. Belum lagi kalau ditagih penagih hutang, kepikiran. Tapi ketika, ya baca aja ya, Galatia 3 ayat 5. Sebentar. Tadi kita baru di 2 Korintus 5 ya. Supaya ini saya baca dulu 2 Korintus 8 ayat 9. Ini solusinya ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi kalau kita lihat salib, Yesus ditelanjangi, raja segala raja ditelanjangi menjadi miskin tuh. Sekalipun dia kaya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi udah terjadi, saudara. Dia dengar itu, bukan dengar tukang tagih hutang yang teleponin atau ketakutan. Ya kan? Karena tadi dia waktu kaya, hebat, waktu krisis, dia dengerin orang, dia bilang ini, beli ini. Beli rumah katanya. Ya, beli apa tuh jadinya? Ya beli rumah. Ternyata harganya jatuh ketika krisis. Ya, dan karena belinya lewat angsuran, juga jadi hutang bank. Ya, nggak kebayar semua lah pokoknya gitu. Nggak kebayar semua. Ya, beberapa waktu yang lalu Pastor Pim bilang ada $2 juta dia minusnya ya. Oke, ya, tapi kita memiliki apa? Pertukaran tadi dosa, dan sekarang Tuhan kaya rela jadi miskin. Ya saya bilang juga, Tuhan supaya saya yang miskin jadi kaya. Sekali lagi ya, bukan kekayaan ini bukan untuk sombong-sombongan. Tadi ingat ya. Dan 2 Korintus 9, tadi 2 Korintus 5, 2 Korintus 8, 2 Korintus 9. Ya 8 ayat 9, sekarang 9 ayat 8, dibolak-balik aja. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Minggu lalu kita dengar ya bagaimana Pastor Rui bilang Allah tuh able, Allah tuh sanggup. Ya bahkan Allah itu memberikan ledakan ya, ledakan kasih karunia. Itu sanggup melimpahkan tuh artinya ada ledakan ya. Kasih karunia segala lagi pula, all grace. Jadi kalau bilang all grace untuk apa? Karena semua persoalan dimensi, ternyata kasih karunia itu adalah solusinya. All grace. Ya kita tahu grace itu ada pribadi Yesus. Supaya apa katanya all grace? Senantiasa, 2 ya. Always sufficient ya. Cukup dalam apa? Dalam segala sesuatu. Udah nggak pakai kategori lagi. Kamu cukup dalam kesehatan kamu atau keuangan kamu. Enggak, Tuhan bilang apa? Segala sesuatu juga. Saking disebutnya segala sesuatu, kadang-kadang orang Kristen anggap too good to be true. Yang bener gitu. Seolah-olah malah tidak dianggap sebagai suatu harta. Nah gitu, suatu kekayaan. Makanya tadi dikatakan bukan kekayaan uang, mamon, tapi kekayaan yang segala sesuatu. Termasuk uang nggak? Ya termasuk juga semua, segala sesuatu. Dan kalau dikatakan gini, ya tapi kasih karunia, nanti orang jadi seenaknya hidup. Ya seolah-olah dikatakan secara singkat, kasih karunia itu beracun. Apalagi kalau hyper grace katanya. Kasih karunia yang overdosis disebutnya. Nah Tuhan bilang, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Good works.
Kita terima semua yang baik dari Tuhan, kita berbuah yang baik. Buah apa, Pak? Ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah apa tuh? Ya buah roh. Dan berkelebihan. Saudara, wow ya. Jadi itu kuncinya, solusinya ayat yang dia dengar, yang diulang-ulang. Pastor Mak. Ya, Pastor Mak, kita terusin dulu. Ya, dan dikatakan dia dengar terus, hanya pikiran yang bisa menyembuhkan pikiran, dia bilang. Pikiran apa? Ya pikiran kebenaran itu. Galatia 3 ayat 5. Jadi orang Galatia oleh Paulus dikatakan gini. Jadi gimana sekarang? Tuhan itu menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Kalau sudah bilang, roh kepada saya berlimpah-limpah, roh Kristus. Penghibur, penolong, yang mengingatkan semua yang baik. Roh Kristus itu yang membangkitkan Yesus, itu berarti membangkitkan tubuh kita yang fana juga. Roh Kristus adalah roh hikmat, roh pengertian. Kita butuh hikmat kalau kita berhadapan dengan segala perkara. Misalnya Mika di pabrik, atau siapa yang di persoalan apapun lah. Kan memerlukan hikmat, wahyu, jalan, perlindungan. Wah, ada semua. Berlimpah-limpah, bukan sedikit. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Saudara butuh mujizat. Mujizat apa sih, Pak? Ya percepatan, itu mujizat. Yang kita sering ngomong, rest dan mengalami percepatan. Air jadi anggur dalam tempo singkat. Anggur yang terbaik misalnya. Mujizat, saudara. Orang mati bangkit, yang tadi kita dengar. Misalnya tentang Lazarus. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang dua kutub yang berbeda. Karena kamu mengharapkan kebenaran di hukum Taurat, di ayat yang lain ya, Galatia 5 ayat 4. Atau sebaliknya, berbeda 180 derajat karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. By the hearing of faith. Yang percaya hearing of faith, katakan amin. Amin. Ya. Saudara, begitu sederhana. Sekali lagi ya, membutuhkan pikiran, thought, untuk menyembuhkan pikiran yang salah. Makanya, sekali lagi, ini sangat penting, sangat kritikal di hari-hari ini. Saudara nggak tahu bagaimana bisa melihat sekeliling aja, bagaimana bahkan orang-orang Kristen sekarang kena. Menjadi konsumsi publik bahkan. Begitu memalukan. Nah, misalnya seperti itu. Dipermalukan sampai seperti itu. Bagaimana kita bukan dengan kesombongan, dengan kesadaran penuh, karena kita terima Yesus, kesuplai Yesus, kita dapat berkata, Tuhan, itu tidak akan terjadi kepada kami. Yang buruk itu ya. Karena apa? Karena Tuhan yang supply, saya mau terima. Karena Tuhan yang pelihara, saya mau juga terima. Karena Tuhan yang proteksi, lindungi, saya juga mau terima. Oh hebat dong lu Mel. Bukan kita hebat, saudara. Yesus yang hebat. Ya, bagaimana supply Tuhan mengatur, mengorkestrasi tadi katanya ya. Seperti orkestra tuh. Ada segala sesuatu semua, tapi diatur oleh ininya, konduktornya, bisa harmoni semua. Itu disebut turut bekerja. Dia sebut ya, saya harus makan, sakit kepala saya harus 16 Panadol. Saya nggak ngerti tuh 16 Panadol, obat sakit kepala ya. Sekarang dia sembuh, dari dalam keluar. 30 tahun sakit kepala, sembuh. Obat jantung tadi dikatakan ya. Harus makan bukan obat jantung ya, obat jantung ya, karena tekanan darahnya kacau gitu. Heart, blood pressure ya, tekanan darah ya. Jantung ya, dibutuhkan. Dan dokter bilang harus makan seumur hidup. Ya, dan ketika
Hanya mendengar, saudara. Jadi saudara jangan main-main, saudara dengerin. Makanya sekarang ada direkam kan di YouTube, dengerin aja gitu. Kabar baik ini, Yesus solusi, Yesus jalan. Kebenaran. Udah kebenaran hadiah. Hidup, bukan mati, hidup. Saudara dengerin terus, Yesus hidup saya, Yesus hidup saya. Tanpa sadar dikatakan, Pastor Mark bilang 30, 60, 100 kali lipat. Dokter yang tadinya bilang harus makan obat jantung ini karena tekanan darah saudara kacau seumur hidup. Sekarang dia bilang gini, ya udah deh, kalau mau stop lah. Diperiksa, sudah hilang. Nah ingat ya, ya emang harus diingetin nih, bahwa kita nggak anti dokter ya. Jadi kalau saudara sedang medikasi ya, makan obat, karena denger gini langsung dibuang. Saudara harus denger Yesus ya, kalau Roh Kudus suruh buang. Tapi maksudnya ya makan aja, karena dokter obat di pihak Yesus melawan penyakit. Tapi kalau dokter akhirnya bilang gini, supaya menjadi kesaksian kan, mujizat kan. Saudara bilang, kok udah bagus nih, nggak usah makan lagi, ya selesai, ya, sakit kepala sembuh, ya, completely healed, dia bilang, sembuh total, dan sekarang langsing lagi, keren, luar biasa ya. Jadi dia bilang, meditasikan aja, day and night, ya, seperti Mazmur 1 kan, ayat 2 kan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tuh Pak Melki, Taurat tuh, ya hukum Taurat, bukan ya, karena pada waktu itu di Pemazmur masih ada hanya surat-surat Musa ya, disebutnya Taurat, ya artinya firman, ya, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa yang kita renungkan? Firman Kristus bahkan. Sudah selesai, sudah dibayar lunas. Punya hutang, sudah dibayar lunas termasuk. Day and night. Terus menerus artinya, menjadi kesukaan maksudnya begitu. Nih, kepaksa nih saya dengerin nih khotbah nih, dipaksa sama Pak Melki. Jangan begitu saudara, ini bukan hukum Taurat lagi. Tapi ini solusi yang begitu mudah, yang menjadi apa ya, bisa jadi contoh tuh. Orang yang masih ada, saudara klik aja tuh Pastor Mark di NCC, nanti keluar. Ya. Ia seperti pohon, dia bilang saya seperti pohon yang ditanam artinya ada yang nanam kan, Tuhan. Ya katakan aja tiap hari, saya seperti pohon yang ditanam di aliran sungai. Ya, ya kalau di dalam Yeremia 17 sama dengan Mazmur 1 ya, ditanam yang merambatkan akarnya di tepi batang air ya. Sudah mau pakai yang ayat 3 ini juga nggak apa-apa. Tuhan yang tanam ya di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya berbuah, saudara. Ya bahkan yang tadi kesaksian kan, sampai dokter udah bilang, ya udah gak mungkin dia punya anak. Akhirnya sampai dia bilang sendiri, harapan dihapus. Tapi karena dia dengar, berubah lagi ya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah kandungan termasuk. Ya buah hasil bisnis, usaha, pekerjaan. Hanya apa? Karena saudara dengar seperti ini. Oh Yesus, sumber dari akar, sumber sari-sari makanan saya adalah Yesus. Amin Tuhan, saya terima sari-sari makan daripadamu. Yang mandul juga bisa menghasilkan anak. Jangan ngomong soal, tapi udah lewat Pak, saya umurnya udah tua. Gimana udah tua? Sarah aja 90 tahun. Atau apa, Elizabeth, mamahnya Yohanes Pembaptis, atau kisah lain ya, misalnya Elisa punya yang sediain rumah, janda di Elisa, zaman Elisa udah tua punya anak. Abraham, Sarah ya kita udah tahu ya, yang tidak layu daunnya. Saudara jangan pernah expect, saya udah tua, umur saya udah banyak, saya udah senior, tulang-tulang saya udah pada sakit nih Mbak Melki, misalnya gitu ya. Saya nggak mau denger. Ya,
Udah nggak mungkin lah kita, pankreas kita udah nggak mungkin lah begini, atau ginjal kita udah nggak sempurna kayak waktu lalu. Tuhan bilang apa? Tidak layu daunnya. Artinya segar, kuat dan segar, dimudahkan lagi. Evergreen, nah itu bahasanya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Kita nggak expect kegagalan, kita expect keberhasilan. Tapi Pak, buktinya nggak berhasil. Pokoknya kalau ada penundaan, ada pewahyuan lebih besar. Yakin aja, yakin aja. Amin. Amin ya. Jadi kita percaya bahwa hari-hari ini 2022 ya, kita membicarakan tentang Yesus saja. Ya, bukan tentang diri kita. Ya, Yohanes 5 ayat 39. Ya, jadi tadi jelas ya, ketika kita katakan fokusnya kepada Yesus yang tanam diri kita, keluarga kita nggak takut lagi, saudara. Ya, kamu selidiki kitab-kitab suci, kata Yesus ya. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi dengan cara apa? Di bawah hukum Taurat. Nah, kenapa? Tetapi walaupun kitab-kitab suci atau Alkitab itu memberi kesaksian tentang aku, testify of me, kata Yesus nih. Ya, kita disingkapkan tentang Yesus. Ayat 340, namun kamu tidak datang kepadaku. Dengar, baca kitab suci, tapi tidak, sebenarnya ya dia nggak lihat Yesus, nggak mau datang pada Yesus. Dan untuk memperoleh hidup itu. Jadi kalau kita bilang, kita baca atau kita dengar firman Tuhan, apakah pengkhotbah itu menceritakan tentang dirinya atau kemanusiaan yang dengar? Makanya kamu harus gini, kamu harus begitu, kamu harus banyak doa, kamu harus baca-baca Alkitab. Ini udah akhir zaman, kamu hidupnya harus benar, harus benar, harus benar. Kebenaran kamu itu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi kesaksiannya itu tentang manusia, bukan tentang Yesus. Haleluya ya. Jadi saudara sekarang udah dapat kuncinya. Bagaimana breakthrough tentang keuangan ya. Jangan fokus kepada uang, fokus kepada Yesus. Ya, karena tadi kita dengar ya, karena dia sanggup. Yesus itu sanggup ya memberikan kita all grace, dibilang itu. Tadi kan memberikan ledakan all grace, kasih karunia, segala kasih karunia. Sehingga kita always itu bicara juga apa? Continue, berkecukupan. Ya, melimpahkan tuh, Allah sanggup. Kalau Allah sanggup ya kita mau. Gampang ya. Jadi jangan kejar uang, kejar Yesus, seek atau cari Yesus. Jadi bukan urusannya bagaimananya. Ya, memang ini sekarang kita bicara realita, tantangannya. Waduh Tuhan, saya udah doa nih. Yang kau kaya rela jadi miskin supaya saya miskin jadi kaya karena kemiskinanmu. Ya, hari ini ada misalnya Ibu Lili ya, dia jualan rumah, wah ini pasti goal nih. Atau jualan hotel, dari goal nih. Enggak terjadi. Kok kita pikir caranya begini? Kita nggak usah pikir how-nya. Tapi pikir, go back, kembali kepada why. Kenapa kita terima? Karena Yesus. Bukan bagaimananya. Nah, itu praktisnya. Ya, jadi ini cerita Pastor Mark lagi, kesaksian. Jadi propertinya kejual, dia bilang ya, dari cuman harga 2 juta sekarang 6 juta, untung 4 juta ya. Jadi kalau ditanya bagaimana breakthrough-nya, ya yang penting esensinya kita udah dengar sekarang. Yesus mendengar dan bertumbuh jadinya kan. Inilah ya, ini disebutnya gini, ini sebenarnya pesan di akhir zaman, saudara. Jadi Pastor Mark tadi sampaikan gini sebelum khotbah, ini saya dapat sendiri dari Tuhan nih, gitu. Ya, disampaikan ya. Jadi tentang Yesus. Bahkan dia bilang saya Holy Communion ya tentang Yesus yang sudah mati buat saya. Karena memperingati kematian.
Saya tithing persepuluhan. Karena apa? Karena saya memberi kesaksian bahwa dia hidup. Nah, hal-hal itu semuanya tentang Yesus akhirnya. Jangan taruh kepercayaan kita pada uang. Wah, kalau saya udah dapat uang ini, kalau ini goal aja nih, wah saya udah hidup, saya udah enak deh, tenang deh. Nggak begitu ceritanya. Ya, tetapi Yesus inilah kekayaan kita. Nah, kemudian ini contoh juga dia bilang, kemudian dia masih punya saham kan, waktu krisis ya anjlok lah. Dia bilang kata brokernya jual. Ya, nanti ini lagi turun, nanti tambah turun ini. Nah, tapi dia tanya Tuhan. Nah, sekarang itu praktisnya. Roh Kudus gimana? Tuhan bilang no. Ya. Dia nggak tahu future. Dia, kalau broker bilang apa? Ya udah turun ya sampai bottom, mungkin sampai nol. Lu mesti cut loss gitu ya kan. Padahal ternyata setelah 98 krisis itu mental naik lagi. Nggak krisis maksudnya. Balik gitu. Pulih. Ya, karena apa? Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan, saudara. Roh Kudus akan menuntun. Ya, amin. Jadi kehidupan kita dituntun masa lalu, yang sekarang, masa depan. Pokoknya continue, sama-sama continue. Udah segala hal, continue, segala aspek. Makanya waktu dia bahkan yang mempunyai share dikit ya, dari ada perusahaan keluarga, dia bilang. Ya, jadi kalau meeting dia bahasa roh aja. Kenapa? Karena dia nggak punya keputusan apa-apa. Karena share-nya bukan major gitu, mayoritas, bukan. Ya dia bahasa roh aja. Dengan menyadari di meeting itu bahwa dia ini adalah orang yang dicintai Tuhan. Dan benar, saudara. Benar. Ya, walaupun share-nya kecil, dia terima. Ya, saya tadi banyak lah sama uang ya, $5 juta, kemenangan-kemenangan seperti itu. Ya, saudara, kemenangan-kemenangan seperti itu dia terima. Ya, bahkan di tengah-tengah dia dapat $5 juta, Roh Kudus bilang, karena itu punya keluarga, kan dia punya ibu tiri, kasih ke ibu kamu katanya. Ya, melalui itu bahkan ibunya tuh menghormati dia, sampai satu titik dia telepon, saya mau ke gereja. Jadi udah gak lagi dikuasai sama uang, saudara. Hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Ternyata hanya Yesus juru selamat kehidupan dia segala aspek. Ya, saya bacakan dari 2 Korintus 1 ayat 10, ayat terakhir. Dari kematian yang begitu ngeri, Yesus ya telah dan akan menyelamatkan kami. Telah masa lalu dan sekarang, akan masa depan. Menyelamatkan kami dari apa? Dari segala hal. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Artinya pengharapan kita hanya kepada Yesus. Bahwa dia akan menyelamatkan kami lagi. Di depan ada lagi. Ada lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Segala-galanya Yesus. Bahkan makanya sekarang dibilang, sekarang saya punya mobil. Juga, karena udah pulih kan keuangannya kan. Punya rumah, punya istri, keluarga, semua. Kepalanya sakitnya udah hilang. Ya, punya segala sesuatu ya, kekayaan lah, keuangan. Dan bisa tidur, dia bilang. Makanya lucu juga ya, bisa tidur dengan nyenyak, dengan sukacita. Itu yang disebut kuasa untuk menikmati semua berkat Tuhan. Sejati jadinya. Coba bahasa Inggrisnya ya. Who delivered ya, delivered dia melepaskan kita masa lalu from so great a death ya. Jadi hal-hal yang membunuh, yang mematikan, penyakit, kemiskinan, kehancuran, kutuk. Tadi kan dari awal saya bilang apa? Ya, keluarga-keluarga Kristen ada yang mati, dibunuh masa muda, dari segala harta tahta wanita jatuh semua. Dan does deliver artinya melakukan sekarang, membebaskan kita, in whom we trust, kita percaya, dan he will still deliver us. Ayat yang luar biasa ya. Makanya saya selalu bilang, masa lalu, masa kini, masa depan. Bukan hanya dosa. Berkat masa lalu, berkat kini, berkat masa depan. Pemeliharaan, perlindungan terus. Continue berkelanjutan. Ketika apa? Kita terus percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, luar biasa. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow,
Hidup yang luar biasa, saya baru pernah dengar sekarang. Dan saudara berkata, tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saudara berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, inilah kesempatan saudara. Saudara datang kepada Yesus dan ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ikuti, katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya duduk bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan Bapa paling mencintai saya. Hidup saya direstorasi, diubahkan. Saya diselamatkan. Yesus Juru Selamat saya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terus menerus. Selalu. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah jangan lupa ya. Kita bukan seperti orang dunia. Nanti di bawah, nanti naik dipulihkan di atas. Di atas takut. Kenapa? Nanti ke bawah lagi katanya. Nggak seperti roda gitu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oke, ya kita bersyukur. Saya juga diberkati mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita ingat ya perjamuan kudus. Mengingat kematian Tuhan ya. Sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hidup-hidupan yang atas napas, bukan. Ya, kehidupan yang berkelimpahan, ya, hidup yang berkelimpahan, Zoe yang berkelimpahan. Amin. Ya, kita bersyukur, kita sangat diberkati, kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa baik. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Berarti kita terima nih dari Tuhan ya. Kita bukan kebiasaan aja melakukan ini. Bahwa Tuhan Yesus pada malam diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuh Kristus yang dipisahkan dengan darah Kristus ya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, benar-benar menjadi kesehatan luar biasa saudara ya. Tubuh Kristus diremukan supaya saudara utuh. Utuh itu sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, ditikam, keluar air dan darah supaya dosa saudara dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan. Taken away. Ya, disingkirkan. Dicambuk sampai kelihatan tulang-tulang yang tersingkap. Dia menanggung penyakit, sakit saudara dan saya. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Jadi jangan expect apapun ya yang buruk. Walaupun divonis oleh ahlinya gitu ya. Nah, tetap kebenarannya adalah Yesus ya, perkataan terakhir ya, dibakar di kayu salib ya, dengan murka, semua kutukan, semua penyakit, semua kemiskinan, semua kegagalan ditimpa, diserap habis dan ditukar dengan kebenaran. Kita bersandar pada kemurahan dan kebaikannya, tidak lagi penghukuman. Amin. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi, katakan. Yesus layak di surga itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, masa latter rain, hujan akhir zaman. Ya, sehat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur. Seperti pohon tadi ya, menghasilkan buahnya pada musim, tidak layu daunnya, apa yang diperbuat berhasil. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Zoe Kosmos, tiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Amin. Ya, makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, kasihnya, dadanya, roti malaikat, luar biasa lezat ya. Roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Artinya apa? Putus semua kutuk dari Adam itu semua. Ya, gandum yang terbaik dari sea butter dan madu dari gunung batu. Bau harum Kristus. Yang manis. Saudara nggak terima yang pahit di tengah-tengah dunia yang pahit ini. Gelap, gulita. Tapi terima yang manis. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Dan saya ada daging Kristus, tulang Kristus, tubuhnya benar-benar, ya, kepala sehat, tubuh sehat. Haleluya, luar biasa. Ya, Sue juga sembuh, semua Dicu dan keluarganya semua juga udah sembuh, semuanya yang sakit sembuh semua ya. Dan cawan ini sudah makan, cawan ini cawan perjanjian baru, dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Ya, segala dosa kita sudah dihapuskan. Buatlah ini menjadi peringatan, memperingati bahwa dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, continue berkelanjutan di bawah air terjun dari Yesus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin diingat lagi. Tidak mungkin diinput untuk menjadi hukuman, nggak mungkin. Ya, sudah dihukum Yesus. Kita ada kebenaran Allah Kristus, malah kita menerima warisan, sama-sama dengan warisan. Ya, tanah perjanjian yang mengalir, flow with milk and honey, susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, yang kita nggak bangun, raksasa yang bangun, disuruh Tuhan. Tapi kita yang memiliki sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara apa? Finansial yang kita nggak gali, tapi Tuhan berikan kepada kita. Kita terima. Ya, kebun anggur, zaitun, ara, delima. Ya, semua rohani, jasmani, semua bisnis, semua usaha, semua pelayanan. Kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus. Kita milikinya. Gandum, jelai, kita nggak tanam, tapi kita makan sampai kenyang, dia bilang. Nggak perlu berhemat. Saudara, itu berkat yang luar biasa. Kita mewarisi dunia ini. Ya, mewarisi berkat Abraham. Tuhan janji, Tuhan sumpah, dan Tuhan ingat janjinya, sumpahnya, memberikan kita kasih karunia. Ya, dimultiplikasi. Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Panen raya besar, manifestasi berkat dari latter rain, hujan air. Kita terima hari-hari ini. Yang mau katakan amin. Ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung. Karuniakannya roh tadi ya, di alam surgawi. Golden oil dari golden pipe. Karisma. Semua janji, semua berkat. Tadi kita dengar, terus menerus sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ucap syukur karena kita menerimanya. Kita menerima sendiri dari Tuhan. Kita menikmati semua